overcoming the sorrow, jumping over the sorrow, and winning the glory. Duka cita, pain, sorrow, grief, itu merupakan perasaan-perasaan yang sering kali muncul dalam diri kita ketika berhadapan dengan situasi yang sulit, situasi yang berat. Entah mungkin karena orang-orang yang kita cintai juga sedang mengalami persoalan yang berat dalam hidup mereka, sedang mengalami pergumulan dalam hidup mereka, atau orang yang kita sayangi juga sedang sakit, atau bahkan kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Misalnya di masa pandemi ini banyak keluarga yang juga kehilangan orang yang mereka cintai karena meninggal dunia. Kita berdoa untuk mereka semua. Setiap kali dalam Ekaristi juga gereja mendoakan arwah orang-orang yang telah meninggal dunia karena pandemi ini. Atau mungkin situasi hidup yang kita hadapi, seperti yang kemarin saya jelaskan, banyak keluarga juga bergumul dengan masalah ekonomi, dengan kecemasan dan ketakutan berhadapan dengan pandemi ini. Kalau ada anggota keluarga tetap harus bekerja di luar, Anda juga mungkin mengalami kecemasan kalau dia nanti terpapar bagaimana. Dan banyak orang tua juga khawatir dan cemas kalau mendengar pengumuman sekolah akan dibuka. Kita belum akan membuka sekolah tentunya sebelum kita merasa yakin bahwa ini semua sudah lebih aman jadinya. Atau juga mungkin tantangan hidup yang kita sedang hadapi. Anak-anak Semakara, mungkin saat ini Anda juga berpikir mengenai masa depan Anda. Kalau Anda berpikir, dan semoga Anda berpikir mengenai masa depan Anda. Dan kalau Anda cemas, itu berarti Anda normal dan Anda sehat. Dan itu lebih baik daripada sama sekali tidak pernah berpikir mengenai masa depanmu. Mungkin Anda berpikir, besok saya mau jadi apa, saya mau sekolah di mana, bagaimana dengan hidup saya di masa depan, kapan pandeminya akan berlalu, and so on and so forth. Dan itu yang terjadi, kita mengalami juga namanya kecemasan, ada juga perasaan sedih, duka, dan segala sesuatu yang dapat menyebabkan kita kadang-kadang merasa down, kita merasa kecil. Tetapi ada satu hal yang harus kita petik dari perayaan hari ini. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria berduka cita. Kita belajar dari sosok Bunda Maria. Sekali lagi, Bunda Maria dalam gereja Katolik tidak pernah menggantikan atau menggeser posisi Yesus. Yesus is always the center of our faith. Dan Bunda Maria adalah sosok yang mengikuti Yesus. Dia adalah pengikut Yesus yang sangat setia, dan kita bisa belajar banyak dari sosok seorang Bunda Maria. So, kita orang Katolik tidak menyembah Bunda Maria, tapi kita meneladan cara hidup dia dan iman dia kepada Kristus Putranya. Bagaimana kita dapat mengatasi penderitaan kita? Ini Bunda Maria menjadi contoh pada hari ini. Saya akan tunjukkan sebuah video yang saya tampilkan di samping saya, dan di sana ada binatang yang dapat melompat. He's so tiny, so small, tapi dia melompat begitu tinggi dan semakin tinggi dan semakin tinggi. Dan saya kira Anda tidak percaya bahwa dia bisa melompat setinggi itu. Tetapi dari mana kekuatannya? Kalau kita belajar dari binatang sekecil ini, dia tahu apa yang dia tuju. Dia akan melompat setinggi mungkin supaya dapat melewati hal tersebut dan sampai ke ujung. Dan yang hal pertama yang harus kita miliki juga tentu sebagai seorang manusia yang bisa berpikir, kita punya akal budi, dan kita punya kekuatan dari dalam diri kita. We have to believe bahwa kita memiliki kemampuan untuk itu. Have faith. Kalian semua memiliki talenta. Saya memiliki talenta, meskipun kita tidak ada yang lengkap memiliki talenta yang utuh sehingga kita merasa sempurna. No, nobody is perfect. Tapi di dalam segala keterbatasan kita, Tuhan memberikan kepada kita juga kelebihan, dan kelebihan itulah yang harus kita manfaatkan untuk mencapai tujuan kita. So, have faith. You have something positive in your life, in yourself. Not something, but many things. Dan dengan kekuatan itu, Anda memiliki sesuatu yang Anda dapat gunakan melompat ke masa depan. Anda berjalan melewati tantangan demi tantangan yang harus Anda juga lewati. Dan yang kedua adalah kita tahu tujuan kita apa, cita-cita kita apa, maksud kita apa. Kalau sesuatu yang kita tuju itu baik, kita tahu bagaimana harus mencapainya. Kita dapat menyusun strategi yang baik untuk dapat melewati semuanya itu. Jangan hanya tinggal diam, berpasrah diri, peluk bantal, menangis. Tidak, kita harus merancang hidup kita dan tahu bagaimana kita harus melangkah melewati semuanya itu. Yang ketiga, kalau kita tidak mampu melewati itu seorang diri, asking for help bukan sesuatu yang negatif. Kalau Anda membutuhkannya, datanglah pada orang lain, minta bantuan, minta nasihat, minta juga pertolongan.
Dan yang tidak boleh kita lupakan adalah never stop, never give up. Meskipun mungkin kita mengalami fail, kita gagal, there is so many pain in our life, in the way we go through. It's okay, mungkin painful, tapi painful ini, sesuatu yang menyakitkan, dapat membuat kita belajar dari kekurangan yang kita lakukan atau yang sedang kita jalani. Mungkin ada sesuatu yang harus kita evaluasi dan kita memperbaikinya agar kita dapat melangkah lebih baik lagi ke masa depan. Dan poin yang tidak boleh kita lupakan adalah let God walk with you. Let God leads your way and let God embrace you. Biarkan Allah berjalan bersamamu, memimpinmu, dan kemudian juga memelukmu, merangkulmu. Dan jika ini kita lakukan, kita akan melangkah. Meskipun kadang-kadang melalui penderitaan, pergumulan, tetap ada sukacita di dalamnya. Dalam penderitaan Bunda Maria, duka citanya yang kita peringati hari ini, kita kenal dalam tradisi gereja ada 7 duka cita Bunda Maria. Bukan sesuatu yang negatif duka cita ini, tetapi sesuatu yang harus dia embrace because Mary loves Jesus. Karena Maria mencintai Yesus, dia merangkul penderitaan ini juga dalam hidupnya. Dan penderitaan itu dimulai sejak Simeon menyampaikan kepada Bunda Maria bahwa ada sebilah pedang yang akan menembus jantungmu sendiri. Dan itu merupakan sebuah profesi, sebuah ramalan, sebuah vision ke depan bahwa Yesus akan menderita dan dia bersama dengan putranya juga akan mengalami penderitaan. Yang kedua, Bunda Maria bersama dengan Yusuf harus mengungsi ke Mesir setelah melahirkan Yesus, dan kemudian Yesus harus dibawa dalam perjalanan begitu jauh, dan Anda bayangkan itu perjalanan yang berat. Jika Anda pernah ke Israel, Anda pernah ke Tanah Suci dan kemudian melintasi juga negeri Mesir, Anda tahu betapa beratnya perjalanan di padang gurun yang begitu membahayakan, kadang-kadang dengan cuaca yang ekstrim, dengan gunung-gunung batu, tidak mudah. Dan kemudian yang ketiga adalah Yesus menghilang di bait Allah. Kita tahu ceritanya dalam Injil, dan Anda bayangkan kalau Anda kehilangan anak Anda, betapa menyedihkan. Anak Anda terlambat pulang saja, Anda telepon, Anda cemas, Anda gelisah, Anda pengen tahu dia berada di mana. Apalagi Bunda Maria kehilangan putranya yang berada entah di mana waktu itu. Dan kemudian yang keempat adalah Maria berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan Yesus ke Bukit Kalvari. Anda bayangkan penderitaan seorang ibu ketika melihat anaknya itu jatuh di bawah salib, dicambuki, dicaci maki. Anda sebagai orang tua tidak akan tega melihat anak Anda disiksa oleh orang lain, apalagi Bunda Maria. Yang berikutnya adalah Yesus wafat di salib. Anda bayangkan jika Anda kehilangan anak Anda. Saya kadang-kadang menyaksikan penderitaan ibu, penderitaan orang tua yang melihat bahwa anaknya harus mendahului dia kembali ke pangkuan Bapa, dan itu merupakan duka cita yang sangat-sangat dalam. Banyak orang tua mengatakan, "Pastor, kenapa dia harus pergi lebih dahulu? Kenapa bukan saya? Saya tidak sanggup membawa anak saya ke liang kubur." Dan itulah penderitaan seorang ibu atau orang tua, seorang ayah yang kehilangan anaknya. Yang berikutnya adalah Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Ini juga merupakan penderitaan yang luar biasa ketika Anda tidak usah membayangkan Anda memeluk anak Anda yang meninggal, tapi bayangkan dia sedang menangis, dia sedang berduka yang sangat dalam. Serasa juga sebilah pedang itu menembus jantung Anda. Dan terakhir adalah Yesus dimakamkan. Dia tidak dapat melihat lagi putranya secara fisik. Dan Anda bayangkan juga penderitaan banyak orang tua yang juga mungkin tidak lagi melihat anaknya, meskipun secara fisik ada, tapi anaknya itu seperti tidak ada bagi dia, antara ada dan tiada. Saya mengatakan sesuatu pada kita bahwa pribadi Bunda Maria ini adalah seorang yang sungguh beriman, karena dia dekat dengan Allah, dengan Yesus putranya. Dia juga turut mengalami penderitaan yang harus dialami oleh putranya. Dan yang tidak kalah penting adalah teladan Santa Perawan Maria. Dia percaya dia melakukan ini sebagai perutusannya. Dia menjadi hamba Allah. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dia tahu dia harus menjadi Bunda Yesus, dan itu mulai dari kelahiran di Bethlehem sampai di Kalvari ketika dia harus menemani putranya juga di puncak penderitaannya. Yang kedua, Bunda Maria itu tidak berjalan seorang diri di kaki salib seperti yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Bunda Maria juga berada di sana bersama dengan istri Kleopas dan Maria Magdalena.
Bunda Maria ketika menemani Yesus dalam penderitaannya juga ditemani oleh sahabat-sahabat terdekatnya. Yang ketiga adalah bahwa Maria tidak pernah menyerah. Dia selalu berjalan meskipun juga mengalami begitu banyak tantangan dalam kehidupannya. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting adalah Bunda Maria hidup di dalam kehendak Allah. Dia tidak berjalan seorang diri. Dia tahu siapa yang menuntun dia. Dan dia tahu siapa yang berjalan bersama dia. Allah sendiri yang telah mempercayakan sang putra ini untuk dia kandung dan dia lahirkan. Dan pada akhirnya juga dia terima di pangkuannya saat wafat. Belajarlah seperti Bunda Maria. Overcoming the sorrow and winning the glory. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk teladan seorang Santa Perawan Maria, hamba-Mu yang sederhana, yang rendah hati. Dia sungguh berhati mulia dan suci, dan Engkau menjadikan dia juga sebagai bait Allah yang pertama, di mana putramu sendiri mengambil tempat di dalam kandungannya, di dalam rahimnya. Dan kami belajar seperti Santa Perawan Maria, ingin menjadi pengikut putramu yang setia pula, juga dalam suka duka hidup kami. Kami tahu Bunda Maria adalah teladan dan tidak pernah menggantikan Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Dan semoga doa Santa Perawan Maria selalu menguatkan kami juga dalam perjalanan hidup kami, juga saat kami harus melangkah dalam jalan salib hidup kami. Dan turunkanlah berkat-Mu yang Maha Kuasa atas suster kepala sekolah, atas Bapak Ibu guru, para staf pegawai, dan anak-anak didik kami yang terkasih, juga orang tua mereka, serta juga semua saja mendengarkan renungan pagi ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Semakara, semangat selalu. Tuhan memberkati kita semua.